anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 59 Jakarta. Welcome to SMP Negeri 59 Jakarta. Selamat bergabung, selamat datang di lingkungan sekolah kita, di sekolahmu yang baru, SMP Negeri 59 Jakarta. Nah, kali ini saya, Ibu Esmawati, akan menjelaskan atau mengenalkan lingkungan sekolah kita kepada kalian terkait apa saja sih yang ada di sekolah, apa aja fasilitas yang ada di SMP Negeri 59 Jakarta yang boleh kamu pakai, boleh kamu gunakan, boleh kita semua gunakan warga SMP Negeri 59 Jakarta. Dalam video ini Bu Esma akan menjelaskan tentang yang pertama, apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah kita yang harus kalian tahu dan harus kalian pahami dan harus kalian kenal. Lalu yang kedua, apa sih bedanya sekolah kamu kemarin di SD dengan sekolah kamu sekarang di SMP 59 Jakarta? Dan yang ketiga, bagaimana kamu harus bersikap setelah kamu mengenal lingkungan sekolahmu, yaitu SMP Negeri 59 Jakarta. Dan yang terakhir, apa harapanmu setelah kamu sekolah di SMP Negeri 59 Jakarta? Yuk kita simak bersama-sama ya. SMP Negeri 59 Jakarta beralamat di Jalan Bendungan Jagoraya nomor 40, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini adalah tampak depan sekolah kita dilihat dari Jalan Bendungan Jagoraya. Nah, jika mau masuk ke sekolah, pintu gerbangnya ada di samping atau di Jalan Flamboyan. Jadi pintu gerbangnya bukan di Jalan Bendungan Jagoraya ya, tetapi ada di Jalan Flamboyan. Belok ke arah Jalan Flamboyan, jalan pelan-pelan, lalu akan ketemu gerbang sekolah. Dari sini kelihatan gedungnya yang megah. Kemudian di pintu gerbang kamu akan disambut dengan tulisan di gapura, "Welcome to SMP Negeri 59 Jakarta." Setelah masuk pintu gerbang, kalian akan ketemu gedung yang megah, kemudian juga halaman atau lapangan yang biasa digunakan untuk upacara bendera dan juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang dilaksanakan di lapangan. Nah, dari pintu gerbang belok ke kiri melalui selasar. Kita akan bertemu tangga yang merupakan akses kalian menuju ke lantai 2, lantai 3, dan ke lantai 4. Sebelum ke lantai 2, 3, dan 4, kita amati fasilitas yang ada di lantai dasar atau di lantai 1. Di gedung B ini ada toilet. Toilet ini khusus dipergunakan untuk guru. Kemudian di sini ada ruang difabel. Oke, 59 dilengkapi dengan ruangan yang khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, di sini para penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas belajar mengajar. Lalu di sebelahnya ada ruang musola, tempat kalian melakukan ibadah sholat. Kapanpun kalian punya waktu dan ingin melakukan sholat, kalian boleh beribadah di sini ya. Berikut di gedung A, lantai dasar, di sini ada ruang guru. Di dalam ruang guru
Seperti inilah suasana jika Bapak Ibu guru berada di sekolah atau di ruang guru. Lalu di sini terdapat ruang kepala sekolah dan juga ruang wakil kepala sekolah, tempat Bapak Ibu guru beraktivitas jika berada di sekolah. Di sebelah ruang guru terdapat ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini berfungsi untuk melaksanakan setiap kegiatan administrasi kegiatan sekolah. Oh ya, di sini juga tersedia papan informasi. Di sini kalian dapat memperoleh berbagai informasi terkait kegiatan-kegiatan di sekolah. Di sebelah tata usaha terdapat ruang perpustakaan. Di perpustakaan ini terdapat banyak buku yang dapat kalian manfaatkan untuk menambah pengetahuan kalian tentang pelajaran dan pengetahuan umum. Di sebelah kiri ruang perpustakaan terdapat ruang OSIS dan juga ruang bimbingan konseling. Sekolah kita juga dilengkapi dengan kantin sehat. Namun untuk sementara kantin ini tidak dapat beroperasi akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2, 3, dan 4 melalui tangga yang cukup luas yang terdapat di gedung A dan gedung B. Di lantai 2 gedung B terdapat ruang lab komputer dan ruang lab fisika. Selanjutnya di gedung A terdapat ruang kelas yang biasanya digunakan untuk ruang belajar kelas 9. Selanjutnya di lantai 3 gedung D terdapat lab fisika dan lab biologi. Lalu di gedung A terdapat ruang kelas yang digunakan untuk belajar seluruh kelas 8. Di setiap lantai gedung SMP 59 Jakarta dilengkapi dengan toilet dan wastafel seperti ini. Keren kan? Nah, nanti ketika kalian boleh masuk sekolah, tetap dijaga kebersihannya seperti ini ya. Demikianlah penjelasan terkait fasilitas yang tersedia di sekolah kita. Nanti jika waktunya kita masuk sekolah, kita harus berkomitmen bersama-sama untuk merawat dan menjaganya. Oke? Untuk mengenal sekolah lebih jauh, ada baiknya kita bahas materi berikut ini. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap, wiyata adalah pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan pengetahuan. Unsur Wiyata Mandala terdiri dari sekolah yang merupakan lingkungan tempat pendidikan, ada kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah, ada guru dan orang tua siswa yang harus saling pengertian, harus saling berkolaborasi dan bekerja sama erat untuk mengemban tugas dalam pendidikan. Ada warga sekitar sekolah yang terdiri dari karyawan di luar maupun di dalam sekolah yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah. Lalu ada masyarakat sekitar sekolah yang harus saling mendukung satu dengan yang lain terhadap keberadaan sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan untuk berkarya. Sekolah berfungsi sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan
yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus mampu bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga harus menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Berikut adalah prinsip-prinsip sekolah yang harus kalian pahami. Yang pertama, sekolah adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah adalah institusi tempat peserta didik belajar. Yang ketiga, sekolah adalah lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang keempat, sekolah memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, sekolah adalah wahana pengembangan sikap dan watak serta wahana pendewasaan diri. Yang keenam, sekolah adalah bagian dari masyarakat belajar. Sejak hari ini, kalian telah resmi menjadi pelajar atau siswa SMP Negeri 59 Jakarta. Yeay! Nah, setelah MPLS, kalian akan melepas seragam putih merah, akan berubah menjadi putih biru. Yes! Lalu apa sih bedanya SD dengan SMP? Yuk kita simak bersama-sama ya. Perbedaan yang paling jelas tentu dari seragamnya. Kemarin kalian di SD menggunakan putih merah bukan? Nah, kalau di SMP sekarang seragamnya putih biru. Lalu yang kedua, guru. Di SD kalian dominan diajar oleh satu orang guru untuk banyak pelajaran. Sementara di SMP, satu guru untuk mengajar satu mata pelajaran. Nah, di SMP ada 10 mata pelajaran, maka ada 10 orang guru yang akan mengajar kalian di kelas masing-masing. Nah, yang berikut adalah terkait materi pelajarannya. Kalau di SD, kalian belajar secara tematik. Satu pelajaran terdiri dari bidang-bidang ilmu. Kalau di SMP terdiri dari masing-masing pelajaran, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain-lain. Selanjutnya terkait pendampingan dan kemandirian. Kalau di SD kalian banyak didampingi oleh guru dalam berbagai hal. Kalau di SMP kalian harus mampu lebih mandiri dalam belajar, mengerjakan tugas, dalam tanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan tentang status. Kemarin kalian di SD statusnya adalah anak-anak. Sekarang di SMP kalian sudah berstatus sebagai remaja. Karena itu, perilaku kalian tentu harus sesuai dengan perilaku seorang remaja. Satu lagi perbedaan SD dengan SMP, jika di SD kalian punya masalah terkait pembelajaran ataupun dengan teman ataupun masalah di rumah yang mempengaruhi pembelajaran kalian, maka kalian hanya boleh curhat kepada wali kelas. Nah, kalau di SMP selain wali kelas, ada juga guru bimbingan konseling tempat kalian boleh curhat, boleh konsul terkait permasalahan-permasalahan kalian, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun dalam pergaulan kalian sebagai remaja. Kalian akan dibimbing, dibantu untuk menyelesaikan permasalahan kalian sebagaimana seharusnya. Tetapi, jika kalian punya masalah juga di sekolah dengan guru, dengan mata pelajaran, kalian akan juga dibimbing oleh guru BK. Demikianlah beberapa perbedaan status pendidikan kalian di SD dengan SMP.
Demikianlah penjelasan Ibu tentang pengenalan kalian tentang lingkungan sekolah kita. Ibu harapkan kalian tetap bersemangat, tetap optimis. Pandemi akan segera berakhir dan kita boleh bertemu di sekolah dalam keadaan sehat dan dengan semangat yang prima. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar, semangat berprestasi, semangat menimba ilmu di SMP Negeri 59 Jakarta, dan salam semangat.